Halo Kak, sebelumnya mengganggu waktunya. Perkenalkan nama saya Arya Saputra dari Masyarakat. Namanya siapa? Umur dan asal dari mana? Perkenalkan Rangga, nama aku Rizana, aku asalnya di Jakarta, tapi aku sekarang lagi di Surabaya. Untuk poin pertama ya Kak. Menurut Kakak pelayan di kafe itu bagaimana ya Kak? Mengenai waitersnya itu sudah terlatih atau Pelayanan di kafe ini tuh sangat-sangat ramah dan informatif banget. Jadi kayak contohnya tadi ya waktu aku datang ke sini, terus itu aku isi dulu, terus itu aku tanya-tanya nih soal menu-menu yang ada di sini karena kan konsep kafe ini agak beda ya. Jadi ada beberapa yang harus aku tanyain menurutku gimana gitu. Nah, saya tuh sangat-sangat informatif. Jadi untuk kita yang pertama kali datang tuh nggak bingung karena mereka tuh benar-benar basi yang menu-menu yang kita tanya. ini sangat membantu sekali buat yang pertama kali nanti? Mas Kak. Untuk poin yang kedua nih Kak, bagaimana makanan yang diterima yang menunjukkan tidak sesuai dengan yang diiklankan di media sosial Kak? Kalau soal itu aku kan lihatnya di Instagram ya. Nah, di Instagram ini mereka tuh mengiklankan mereka bilang mereka menggunakan bahan-bahan yang organik, green products, ramah lingkungan. Setelah aku datang ke sini ternyata begitu aku buka menu itu ternyata langsung ada tuh tulisannya kalau kafe ini jualan makanan vegan, makanan yang dairy free, gluten free. Jadi bener sih ya kalau kafe ini ternyata sesuai dengan namanya produk organik. Untuk mengenai bayarnya sendiri Kak, kan di sini kan juga pakai platformnya seperti dan kan kita boleh belajar menurut Kakak ini yang mana? Jujur untuk aku nyaman banget sih karena aja dulu aku waktu saya sampai di Jakarta aku tuh anggota dari organisasi Bye Plastik dari Jakarta sekolahku. Nah karena itu jadinya sejak saat itu aku udah minimalisir banget nih penggunaan plastik di kehidupan sehari-hari aku. Kayak aku nggak pernah pakai botol plastik, selalu bawa tumbler makanan. Mencari kafe-kafe yang kayak gitu tuh sangat-sangat aku inginkan. Jadi menemukan yang kayak gini yang bahkan sedotan aja pakai kaca kan jarang sekali ya. Rata-rata kan kalaupun gelasnya kaca biasanya kita masih pakai plastik. Nah tapi karena yang kayak kaca jadi sangat nyaman. Sebenarnya mengurangi semua plastik yang masuk dalam darah kita juga itu lebih sehat. Saya akan menanyakan tentang fasilitas yang mendukung zero waste di kafe ini Kak. Nah, menurut Kakak, kafe ini sudah menyediakan tempat sampah yang terpilah antara sampah organik sama anorganik belum ya Kak? Kalau dari sepenglihatan aku, kafe ini tuh punya banyak banget tempat sampah yang tersebar di berbagai titik. Jadi istilahnya dimanapun kita duduk di meja-meja yang disediain sama kafe ini, di dekat kita pasti udah ada tempat sampah. Nah, kalau untuk tempat sampah yang di outdoor sendiri, tadi aku lihat sebelum aku masuk, itu tempat sampahnya cuma satu, nggak terpisah antara organik sama anorganik. Tapi kalau untuk yang di indoor, seperti contohnya yang di sebelah meja kita sekarang, itu dibagi menjadi dua, yaitu menjadi sampah organik dan anorganik. Nah, eh, karena tempat sampah sangat-sangat aksesibel, menurut aku nggak ada alasan lagi sih buat kita pengunjung untuk membiarkan sampah kita berserakan di meja atau bahkan sampai buang sampah sembarangan gitu. Jadi sampahnya sudah mudah ditemukan ya Kak? Iya betul sekali, tempat sampahnya mudah ditemukan. Nah, poin selanjutnya mengenai pengolahan sampah nih Kak, sampah organik khususnya seperti kompos itu sudah jelas dan transparan belum Kak menurut Kakak? Kalau untuk pengelolaan sampai dia menjadi kompos, belum tahu ya Kak, karena emang kafe ini nggak menunjukkan. Tapi kalau eh, soal apa tadi namanya pengelolaan sampah dari pembedaan tempat sampah antara sampah organik dan anorganik itu juga udah cukup banget sih menurut aku untuk ukuran kafe ya. Nah, menurut Kakak sudah tahu nggak sih kalau di kafe ini menyediakan fasilitas workshop yang dapat diikuti oleh pengunjung? Oh, aku belum tahu. Ternyata di sini ada workshop ya. Iya Kak. Menarik banget ya. Berarti mereka bukan cuma jual makanan dan tempat, tapi mereka juga menawarkan untuk memberikan kita edukasi gitu. Keren, keren, keren. Selain itu, sepengetahuan saya juga di sini terdapat fasilitas cooking class yang dapat diikuti pengunjung juga. Oh, iya aku juga baru tahu. Kalau gitu boleh deh kapan-kapan coba tahu aku akan sign up untuk cooking classnya.
Menurut kakak di kafe ini tuh menu yang ditawarkan itu sudah mencerminkan gitu budaya lokal yang ada di Indonesia nggak pak, seperti gado-gado, terus tahu petis. Eh, Kalau untuk menu-menu makanan dengan konsep vegan, vegetarian, terus gluten free dan dairy free itu kan sebenarnya kalau di era modern ini ya, bukan di era lama. Kalau di era modern ini kan lebih banyak kita kenalnya itu karena dipopulerkan oleh orang-orang kulit putih yang tinggal di negara-negara barat tuh kayak di Amerika gitu. Nah, jadi karena itu jadi makanan-makanan yang lahir dari konsep vegan, gluten free, dairy free, pescetarian itu semua itu jadinya makanan-makanan olahan negara sana gitu. Nah, tapi salutnya sama kafe ini mereka tuh berhasil mengadopsi ide eh, gluten free, dairy free, vegan itu tapi tetap pakai hidangan-hidangan khas Nusantara gitu seperti yang tadi kakaknya contohin ya, gado-gado kan khas Jakarta tuh, terus tahu petis itu juga kan makanan Indonesia banget tuh. Nah jadi ternyata mereka tuh masih bisa nih mengambil konsep-konsep tersebut yang sehat tapi tetap mengedepankan cita rasa masakan Nusantara gitu. Apakah itu sudah sejalan dengan poin gastronomi yang ada di kafe ini kak? Eh, aku jujur sejak aku karena ke kafe ini jadi mempelajari nih gastronomi desa melalui kafe ini gitu, ternyata dari makanannya gitu aku jadi semakin mengenal gitu. Untuk menurut kakak nih, apakah kafe ini tuh menjadi ruang interaksi budaya antara masyarakat lokal dan wisatawan? Karena aku baru pertama kali kesini jadi sebenarnya aku kurang tahu Pak, tapi karena kafe ini itu merupakan tempat makan dan bukan tempat wisata ya, bukan termasuk atraksi wisata, jadi sepertinya sih minim ya. Ya. Menurut kakak, kakak apakah merasa terlibat dalam kegiatan edukasi yang memperkenalkan budaya dan lingkungan? Kalau untuk aspek lingkungan mungkin akan diajarkan ya sama mereka ketika kita ikutan workshopnya nih. Tapi kan aku nggak ikutan. Jadi kalau untuk aspek lingkungan, kalau untuk aspek budaya belum. Tapi kalau untuk aspek lingkungan tadi udah lumayan dijelasin sama waiternya tentang menu-menu yang ada, green products yang mereka pakai, bahan organik dan bahan-bahan alat-alat yang ramah lingkungan. Jadi ya sedikit-sedikit udah lumayan dapat edukasinya lah. Gitu. Kalau Kak kenalin, aku Anin, aku izin tanya beberapa hal ya. Iya. Untuk kunjungan kakak di kafe ini, apakah menurut kakak kafe ini tuh berhasil menciptakan suasana yang bersih dan bebas sampah? Kalau untuk di cafe ini selain dari ambience yang emang enak banget, aku sejak nyampe tadi sama sekali belum menemukan adanya sampah sih. Pertama mungkin karena titik tong sampahnya tersebar di banyak banget lokasi ya. Jadi pelanggan-pelanggannya itu juga punya kesadaran untuk langsung dibuang sampahnya begitu selesai. Jadi iya sih sejauh ini memang bersih banget sih cafe ini. Terus apakah kakak mendapatkan pengetahuan baru tentang gaya hidup sehat atau gaya hidup yang ramah lingkungan di sini kak? Insightful banget mengunjungi cafe ini karena aku personally kan bukan vegan ya. Aku nggak, kalau makan aku nggak harus gluten free, nggak harus dairy free gitu. Jadi di sini aku jadi belajar nih, oh makan orang vegan itu kayak gini, makan yang gluten free itu kayak gini, makan yang dairy free itu kenapa lebih sehat dan apa sih organik itu. Contohnya di situ ada tulisannya tuh, ternyata mereka tuh ada kayak infografisnya gitu di dinding-dindingnya, kayak yang organik itu apa, ternyata yang organik itu yang nggak ada pestisidanya, yang nggak pakai antibiotik. Jadi sedikit-sedikit nambah pengetahuan kita juga soal gaya hidup yang seperti itu gitu. Lalu menurut kakak apakah kafe ini tuh merupakan salah satu bentuk pariwisata berkelanjutan kak? Menurut aku iya, karena kafe ini juga mengedepankan konsep reduce, reuse, recycle dan konsepnya yang utama zero waste kan. Jadi karena sangat ramah lingkungan dan menggunakan green products, jadi sangat-sangat sustainable. Lalu pengalaman kakak di kafe ini tuh apakah semakin mendorong kakak untuk memiliki gaya hidup yang sehat dan gaya hidup yang zero waste atau ramah lingkungan? Sebagai anggota Bye Bye Plastic Bag Jakarta, aku kan memang dari dulu udah sangat-sangat meminimalisir, hampir tidak pernah sama sekali menggunakan produk-produk plastik lagi di kehidupanku sehari-hari ya. Nah, tapi begitu datang ke kafe ini, jadi semakin menarik nih ternyata konsep vegan, konsep gluten free. Jadi mungkin akan dicoba gitu untuk aku makan makanan seperti itu dan mungkin untuk reduce, reuse, recycle sampah-sampah yang aku punya juga gitu. Oke, menurut kunjungan kakak
kakak ke sini, bagaimana sih kesan dan pesan kakak berkunjung ke The Natural ini kak? Ini tempatnya selain ambience yang enak, pegawai-pegawainya juga sangat-sangat ramah, informatif, terus makanannya juga enak banget. Jadi bukan karena ini makanannya sehat, makanannya vegan, gluten free gitu, jadi nggak enak, enggak ya, itu asumsi yang salah. Ini tuh makan di sini tuh enak-enak banget semuanya. Tempatnya juga bersih, jadi nyaman banget sih untuk stay di sini selama berjam-jam. Aku pasti akan merekomendasikan ini ke orang lain sih, karena emang enak banget ternyata makan di sini. Oke. Terus menurut kakak nilai tambah dari The Natural ini dibandingkan dengan kafe-kafe lain tuh apa ya? Seperti yang tadi udah disebut sama teman kakak, Kak Angga, kafe ini kan ternyata punya workshop ya. Nah itu kan jarang kan untuk kafe-kafe untuk punya workshop. Biasanya kan kafe-kafe lain ya Tempat makan biasa aja. ya makan, minum, nongkrong gitu. Sedangkan di kafe ini ternyata menawarkan edukasi juga ke pengunjung-pengunjungnya. Nah selain itu ada juga hal kecil yang unik, yaitu tadi penggunaan bahan kaca sebagai sedotan mereka. Biasanya kan kafe-kafe lain yang gelasnya aja udah pakai kaca, itu sedotannya pun masih pakai plastik gitu loh. Tapi kafe ini masih memperjuangkan untuk sedotannya pun sekalian dipakein kaca gitu loh. Jadi itu unik banget sih menurut aku, meskipun kelihatannya kecil ya. Oke. Terus menurut kakak dampak kunjungan ini tuh ke dorongan kakak untuk gaya hidup sehat dan gaya hidup zero waste itu apakah bagaimana ya kak? Aku jadi terinspirasi sih untuk mengolah sampah-sampah pribadi aku sendiri. Kayak sekiranya kalau ada yang bisa di recycle, kalau ada yang bisa dikurangi, kita kurangi, kalau ada yang bisa dipakai lebih banyak lagi, semakin dipakai berkali-kali, akan aku semakin pakai berkali-kali gitu. Dan mungkin juga pengen cobain sih gaya hidupnya vegan tuh kayak gimana sih, pengen cobain gitu. Kalau dirutinin makan makanan yang gluten free dan dairy free tuh dampaknya apa ke kesehatan, pengen coba banget sih. Jadi emang influence cafe ini lumayan besar sih di pemahaman aku sekarang gitu. Mungkin cukup itu ya kak. Terima kasih banyak kak. Iya, terima kasih.